Halo, saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Di video kali ini saya akan review sebuah power amplifier dari Paslab, tipenya NX4500. Nah, power amplifier tipe NX4500 ini kelasnya TD. Untuk spesifikasinya nanti kita akan bahas. Nah, di power amplifier untuk NX series rata-rata ini 3 yurak, jadi agak tebal, dan ini masih menggunakan trafo toroid, jadi bebannya juga agak lumayan. Di seri NX4500 ini memiliki bobot sekitar 35 kg kalau posisi terbuka, hanya powernya aja. Jika dengan kardus mungkin sekitar 37 ataupun 38 kg. Nah, langsung aja kita bahas untuk spesifikasi dari power amplifier tipe NX4500 dari Paslabnya. Nah, power amplifier ini untuk seri NX4500 kelas TD ya, untuk wattnya di 8 ohm 2 kali 1000 watt, kemudian di 4 ohmnya 1500 watt, dan untuk di 2 ohmnya ini 2000 watt. Jadi power ini bisa bekerja di impedensi 2 ohm. Nah, kemudian kalau jika mau di bridge untuk subwoofer, kalian bisa gunakan ini di bridge 3000 watt di 8 ohm dan juga 4000 watt di 4 ohm. Jadi kalau untuk subwoofer ini cukup lumayan jika di bridge. Tapi saya rekomendasikan si Power NX tipe 4500 ini untuk full ring karena wattnya yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini sangat cukup untuk full ring ataupun buat mid high-nya, karena memiliki 1000 watt atau 1500 watt di 4 ohmnya. Nah, untuk harganya ini sih tidak terlalu mahal juga. Kualitasnya ini cukup lumayan bagus untuk seri NX. Nah, kebetulan di spesifikasinya ini untuk seri NX ini memiliki respon frekuensi mulai dari 20 sampai 20 kHz. Nah, ini plus minus 0,1 dB. Berbeda jika di tipe yang sebelumnya CX series, CX yang 9000 itu plus minus 0,3 dB dari mulai 20 sampai 20 kHz. Ini ada lebih flat responnya dibanding yang CX series. Kemudian untuk signal to noise ratio-nya juga ini lebih tinggi, 110 dB untuk NX series. Kemudian slow rate-nya ini 103 volt per microsecond. Oke, nah untuk ukurannya ini 3 yurak standar karena semua NX series menggunakan trafo dan hampir rata-rata wattnya ini cukup besar-besar. Jadi lebih aman untuk sirkulasi udaranya juga di mode 3U untuk ukurannya. Nah, untuk finishingnya ini hitam, jadi nggak ada warna silver ya, jadi hitam full semua. Nah, kalau kita lihat di bagian panel di depan, kita lihat di situ ada satu buah saklar on off untuk powernya. Kemudian ada potensio untuk level input A ataupun input B. Kemudian ada LED indikator power, ada LED indikator signal, klip, dan juga ada sinyal untuk jika power ini protect. Untuk proteksinya power NX ini sudah jauh lebih baik karena ini ada proteksi untuk DC, klip, kemudian ada thermal jika terlalu overheat, kemudian misalkan ada sirkuit yang short, misalkan ada short di situ, ini juga akan protect secara otomatis. Kalau saya lihat dari panel belakangnya di sini, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kipas seperti yang biasa. Kalau standar 3U ini kipasnya agak lebih besar. Di sini rata-rata menggunakan kipas yang memiliki 24 volt dan 0,25 ampere untuk kapasitasnya ini. Nah, kemudian di belakangnya ini ada kabel AC yang selalu sudah tertanam. Nah, ini karena wattnya cukup lumayan besar, jadi AC-nya ini kabelnya juga besar banget. Ini 16 ampere biasanya untuk fuse-nya di sini. Oke, nah operation sistemnya ini di 220 volt dan 50 sampai 60 Hz. Di sini ada peringatannya, jangan dibuka sembarangan ya ketika power ini sedang nyala. Nah, kita bahas lagi mulai dari inputnya. Nah, sebelum saya membahas inputnya di sini, karena power amplifier tipe NX series ini memiliki yang khususnya yang tipe NX 4500 ini tidak ada switch untuk sensitivity-nya. Biasanya untuk power yang tidak memiliki switch sensitivity biasanya default-nya di 0,775 volt. Oke, jika kita lihat di sini ada XLR input A dan input B. Jika ini kita gunakan untuk link antara power satu dengan power yang lainnya, kita bisa manfaatkan link output yang ada di sini.
untuk A dan B-nya. Jika di sini mau paralel untuk power ini bisa ya. Ini modenya bisa stereo, bisa paralel jika di tengah. Kemudian bridge ini ke kiri. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya nih. XLR ini jika kita pasang harus mengikuti panduannya, yaitu ada 3 pin. Ini kalau kita lihat ada 3 pin di female-nya dan juga male-nya sama ya. Nah, untuk pin yang satu ini sebagai ground-nya, pin 2-nya ini hot atau plus-nya, pin 3-nya ini cool atau minusnya. Jadi ketika teman-teman membuat kabel, ini harus perhatikan bahwa kabel yang kita gunakan ini sudah benar, tidak salah, karena kalau salah ini mungkin akan invert untuk penguatannya di power amplifier-nya. Oke, kemudian di sini ada switch, modenya ini bisa terhubung ground atau lift. Jadi untuk rangkaian yang ada di dalamnya ini tidak menggunakan koneksi, groundnya ini dilepas atau terhubung, intinya seperti itu. Kemudian di sini ada spikon dan juga ada binding pos. Ini ada output A dan di sini ada output B-nya. Nah, ada keterangan yang menarik di sini. Kita harus baca ya ketika ada keterangan seperti ini, karena jika ada dua spikon seperti ini A dan B, jika yang A ini bisa digunakan untuk output kedua channel, channel A dan juga channel B, sedangkan di yang B ini tidak bisa, hanya bisa mengeluarkan output di channel B-nya aja. Makanya untuk menggunakan kedua channel, satu spikon harus di posisi channel output A. Ini ada 4 pin, 1 plus 1 minus channel A, 2 plus 2 minus ini channel B-nya. Di sini ada keterangan untuk pin-pinnya. Kemudian ini binding postnya sama fungsinya seperti ini. Nah, jika mau di bridge, perhatikan di sini ya, ini ada tanda bridge minus dan juga BR ini plus, ini maksudnya bridge plusnya. Nah, jika kita bridge plus di sini berarti input A ini penguatan yang plusnya, output B-nya ini menjadi penguatan si minusnya. Oke, jika kita mau menggunakan spikon ini juga bisa di sini, ambil yang bagian pin 1 plus dan juga 2 plusnya. Ini yang menjadi minusnya ya. Di sini ada keterangan, tapi untuk bridge-nya di sini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk spesifikasi power amplifier tipe NX 4500 dari Paslab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi untuk kalian yang mau atau yang masih bingung ingin membeli power amplifier jenis apa dan juga wattnya berapa. Saya rekomendasikan menggunakan Paslab tipe NX 4500 ini untuk mid high atau full ring-nya. Jika subwoofer bisa menggunakan tipe yang di atas ini. Untuk kalian yang sedang mencari power amplifier untuk mid high ataupun untuk full ring, kalian bisa mencoba power NX series ini dari Paslab. Untuk beberapa tipe kami juga tersedia. Nah, jika kalian membutuhkan bisa lihat link yang ada di bawah di deskripsi di video ini ya. Kalian bisa klik linknya, nanti langsung akan diarahkan ke cara pembeliannya dan juga informasi tentang harga dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Terima kasih, sampai jumpa.